Stop dulu abang di situ. Taunya abang ini lagi corona kan? Mana masker abang itu? Kok nggak abang pakai? Cimananya abang ini? Ya nggak dengarnya abang anjuran pemerintah? Iya ya, masker abang mana ya? Lu pakainya abang bawa. Bagilah dulu masker dek satu. Nah bang maskernya. Makasih ya dek. Sama-sama bang. Kalau dipikir-pikir, kita kan animasi. Terus ngapain kita pakai masker? Lah iya juga ya bang. Jangan salah bang. Walaupun kita ini animasi, kita tetap harus ikutin anjuran pemerintah bang. Mulai dari stay at home, work from home, study at home, physical distancing, dan yang gak kalah penting nih bang. Apa tuh dek? Kalau keluar rumah saat ada urusan yang penting kali aja bang. Dan jangan lupa selalu menggunakan masker dan tetap menjaga jarak. Ngomong-ngomong kita ngapain di sini bang? Jadi, kita di sini tuh membahas tentang penerapan manajemen risiko dek. Oh, penerapan manajemen risiko. Nah, buat teman-teman di rumah, tahukah kalian kalau dalam kehidupan sehari-hari kita sudah menerapkan manajemen risiko? Yang betul bang. Iya dek. Jadi, hari ini kita akan membahas ilustrasi proses penerapan manajemen risiko dalam kehidupan sehari-hari dek. Sebagai contoh, orang yang memiliki sasaran ingin lulus mata kuliah manajemen risiko. Secara tidak sadar, dia telah menerapkan manajemen risiko. Pertama-tama, yang kita lakukan adalah mendeskripsikan kondisi atau penetapan konteks. Penetapan konteks sendiri terdiri atas dua, yaitu kondisi internal dan kondisi eksternal. Kondisi internal sebagai berikut: jenis kelamin laki-laki, status single, usia antara 17 sampai 25 tahun, kondisi dalam keadaan sehat, status pekerjaan saat ini mahasiswa dan bekerja di suatu perusahaan. Kondisi eksternal sebagai berikut: sedang berada dalam situasi pandemi COVID-19, adanya PSBB yang diterapkan oleh pemerintah, anjuran work from home, dan anjuran study at home. Kedua, menentukan hal-hal yang mungkin terjadi atau identifikasi risiko. Hal-hal yang dapat mengganggu sasaran atau keinginan lulus mata kuliah manajemen risiko yaitu: 1. Tidak mengikuti mata kuliah online manajemen risiko. Penyebab terjadinya adalah sebagai berikut: A. Adanya pekerjaan tambahan dari perusahaan. B. Sakit. C. Tidak ada paket internet atau wifi. D. Paket internet yang terbatas. E. Jaringan operator tidak stabil. F. Mati lampu. G. Baterai laptop atau HP habis. 2. Tidak mengikuti ujian online mata kuliah manajemen risiko. Penyebab terjadinya adalah sebagai berikut: A. Tidak mengurus biaya administrasi. B. Sakit. C. Adanya pekerjaan tambahan dari perusahaan. D. Tidak ada paket internet atau wifi. E. Paket internet yang terbatas. F. Jaringan operator tidak stabil. G. Mati lampu. H. Baterai laptop atau HP habis. 3. Tidak mengerjakan tugas online mata kuliah manajemen risiko. Penyebab terjadinya adalah sebagai berikut: A. Adanya PSBB yang diterapkan oleh pemerintah. B. Adanya anjuran untuk study at home. C. Adanya pekerjaan tambahan dari perusahaan. D. Sakit. E. Tidak ada paket internet atau wifi. F. Paket internet yang terbatas. G. Jaringan operator tidak stabil. H. Mati lampu. J. Baterai laptop atau HP habis. 4. Bermasalah dengan dosen mata kuliah manajemen risiko. Penyebab terjadinya adalah sebagai berikut: A. Sering terlambat masuk mata kuliah manajemen risiko. B. Malas mengerjakan tugas kuliah manajemen risiko. C. Tidak memiliki tata krama saat berbicara dengan dosen mata kuliah manajemen risiko. D. Tidak memiliki etika saat berbicara dengan dosen mata kuliah manajemen risiko. Ketiga, membuat pembobotan atau analisis risiko. Membuat analisa terhadap risiko yang berpotensi menggagalkan sasaran. Risiko tidak mengikuti mata kuliah online manajemen risiko. Analisa risikonya sebagai berikut: A. Faktor penyebabnya banyak, maka tingkat kemungkinannya tinggi. B. Tidak mengikuti mata kuliah online manajemen risiko. Tingkat pengaruh terhadap sasaran tinggi.
Resiko tidak mengikuti ujian online mata kuliah manajemen risiko. Analisa resikonya sebagai berikut. A. Tingkat kemungkinan terjadinya sedang. B. Tidak mengikuti ujian online mata kuliah manajemen risiko. Tingkat pengaruh terhadap sasaran tinggi. Resiko tidak mengerjakan tugas online mata kuliah manajemen risiko. Analisa resikonya sebagai berikut. A. Tingkat kemungkinan terjadinya sedang. B. Tidak mengerjakan tugas online mata kuliah manajemen risiko. Tingkat pengaruh terhadap sasaran sedang. Risiko bermasalah dengan dosen mata kuliah manajemen risiko. Analisa risikonya sebagai berikut. A. Tingkat kemungkinan terjadi bermasalah dengan dosen mata kuliah manajemen risiko rendah. B. Tingkat pengaruh terhadap sasaran rendah. Risiko tidak mengikuti mata kuliah online manajemen risiko. Level risikonya tinggi. Risiko tidak mengikuti ujian online mata kuliah manajemen risiko. Level risikonya sedang. Risiko tidak mengerjakan tugas online mata kuliah manajemen risiko. Level risikonya sedang. Risiko bermasalah dengan dosen mata kuliah manajemen risiko. Level risikonya rendah. Keempat, membuat prioritas atau evaluasi risiko. Risiko tidak mengikuti mata kuliah online manajemen risiko. Prioritas risikonya nomor 1. Risiko tidak mengikuti ujian online mata kuliah manajemen risiko. Prioritas risikonya nomor 2. Risiko tidak mengerjakan tugas online mata kuliah manajemen risiko. Prioritas risikonya nomor 3. Risiko bermasalah dengan dosen mata kuliah manajemen risiko. Prioritas risikonya nomor 4. Risiko yang harus dilakukan rencana penanganannya adalah prioritas risiko nomor 1 dan 2. Kelima, rencana penanganan atau mitigasi risiko. Risiko tidak mengikuti mata kuliah online manajemen risiko. Mitigasi risikonya sebagai berikut. A. Harus memiliki HP atau laptop. B. Harus memiliki kuota internet atau wifi. C. Menyetel alarm sesuai jadwal masuk pelajaran manajemen risiko. Risiko tidak mengikuti ujian online mata kuliah manajemen risiko. Mitigasi risikonya sebagai berikut. A. Membayar administrasi. B. Harus memiliki HP atau laptop. C. Harus memiliki kuota internet atau wifi. D. Mencatat jadwal ujian online manajemen risiko. E. Menyetel alarm sesuai jadwal ujian online manajemen risiko. Hal-hal yang perlu diperhatikan jika telah dilakukan penanganan, namun risiko tersebut tetap terjadi atau timbul risiko lain. Misalkan, tidak mengerjakan tugas online mata kuliah manajemen risiko dan risiko bermasalah dengan dosen mata kuliah manajemen risiko. Maka, dilakukanlah penanganan untuk mengurangi dampak dari risiko tersebut. Risiko tidak mengikuti mata kuliah online manajemen risiko. Untuk mengurangi dampaknya, maka berbicara dengan dosen mata kuliah manajemen risiko apabila ada kendala untuk tidak mengikuti mata kuliah online manajemen risiko. Risiko tidak mengikuti ujian online mata kuliah manajemen risiko. Untuk mengurangi dampaknya, maka berbicara dengan bagian administrasi dan dosen mata kuliah manajemen risiko apabila ada kendala saat ingin mengikuti mata kuliah manajemen risiko agar diberi keringanan. Risiko tidak mengerjakan tugas online mata kuliah manajemen risiko. Untuk mengurangi dampaknya, maka menanyakan tugas yang tidak mengerti kepada dosen atau teman sekelas mata kuliah manajemen risiko. Risiko bermasalah dengan dosen mata kuliah manajemen risiko. Untuk mengurangi dampaknya, maka berbicara dengan dosen mata kuliah manajemen risiko atau dosen pembimbing akademi mengenai masalah tersebut. Nah, teman-teman, sudah tahu kan cara menerapkan manajemen risiko dalam kehidupan sehari-hari? Buat kalian menonton video ini, diterapin juga ya. Jangan lupa share ke teman-temannya supaya teman-temannya juga tahu cara menerapkan manajemen risiko. Karena dengan menerapkan manajemen risiko dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mencapai sasaran yang ingin kita capai. Oke teman-teman, sampai di sini dulu saja ya perjumpaan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.